Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Ana akan bawakan materi seputar panduan fidyah menurut perspektif madhab Syafi'i disertai faedah-faedah dari madhab lain. Jadi video panduan fidyah ini akan terbagi menjadi dua part. Di part pertama ini, kita akan membahas tentang siapakah orang atau golongan yang wajib membayar fidyah. Golongan yang pertama atau orang pertama yang wajib membayar fidyah adalah orang tua renta. Orang tua renta yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, yang sudah menjumpai banyak kepayahan dalam berpuasa dan juga sudah lemah fisiknya, maka kewajiban puasa gugur atasnya. Sebagai gantinya, ia harus membayar fidyah untuk setiap puasa yang dia tinggalkan. Namun apabila ia memaksakan diri untuk menjalankan puasa tersebut dan ternyata kuat sampai maghrib, maka puasanya sah dan tidak ada tanggungan fidyah ataupun qada bagi dirinya. Dalil dalam masalah ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah, yang artinya dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Sayyidina Ibnu Abbas berkata, "Wa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'imani makana kulli yaumin miskina." Yang dimaksud dari ayat tadi adalah lelaki atau wanita yang tua renta yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Maka mereka wajib memberi makan kepada orang miskin di setiap harinya. Riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu apabila ada orang tua yang sudah tak mengingat apa-apa karena penyakit demensia atau Alzheimer, maka tidak ada kewajiban bagi mereka dan juga tidak ada fidyah. Karena dalam hal ini mereka dihukumi sebagai orang yang hilang akalnya. Jika sewaktu-waktu pikirannya atau akalnya kembali normal, maka tidak ada fidyah dan ataupun qada bagi hari-hari yang ia mengalami penyakit tersebut. Yang kedua adalah orang yang wajib membayar fidyah, yaitu orang yang sakit berkepanjangan. Seorang yang sakit berkepanjangan seperti penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain-lain, dan dokter memvonis bahwa penyakit tersebut tidak akan sembuh. Nah, dokter di sini dokter muslim yang kompeten, yang memang sudah banyak dugaan menurut ilmu medis bahwa penyakit tersebut tidak diharapkan kesembuhannya, dan fisiknya juga sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka gugur kewajiban puasanya dan ia wajib mengganti puasanya tersebut dengan fidyah. Namun andaikan ia memaksakan diri, sebagaimana orang tua renta tadi, misalkan ia memaksakan diri untuk berpuasa dan ternyata kuat sampai maghrib, maka puasanya sah dan tidak ada tanggungan qada ataupun fidyah. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan dalam kitab Fathul Qarib halaman 141, "Wa syaikhul haram wal ajuz wal marid alladzi la yurja bur'uhu idza ajaza kullun minhum 'anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddah." Laki atau wanita tua renta dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, jika tidak mampu berpuasa setiap dari mereka, maka boleh berbuka dan wajib membayar fidyah untuk setiap harinya sebesar 1 mud. Lalu misalkan ada orang yang sudah divonis tidak akan sembuh penyakitnya, akan tapi dengan izin Allah ia bisa sembuh sewaktu-waktu, maka tidak ada kewajiban qada atas puasa-puasanya yang telah berlalu karena puasa tersebut sudah berganti kewajiban ia menjadi fidyah saat ia memiliki penyakit yang awalnya tidak diharapkan kesembuhannya tapi tiba-tiba sembuh. Jadi dia tidak wajib untuk mengqada lagi yang sudah dia bayar fidyahnya. Yang ketiga adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui di sini wajib membayar fidyah dalam ada dua hal. Yang pertama adalah wanita hamil atau menyusui yang fisiknya kuat, akan tapi ia khawatir akan kondisi janin atau anaknya, maka ia boleh untuk berbuka, boleh untuk tidak berpuasa, dan wajib mengqada di hari lain. Selain itu, ia juga wajib membayar fidyah. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib lagi, wa in khafata ala auladihima ay isqatul walad fil hamil wa qillatul laban fil murdi' aftarata wa wajaba alaihima al-qada lil iftar wal kafaratu aidan. Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir pada anak mereka, yakni keguguran dan pada wanita hamil dan kurangnya susu pada wanita menyusui, maka mereka boleh berbuka. Khawatir di sini dianggap sebagai khawatir yang berlandaskan dugaan kuat sebab pengalaman yang telah lalu atau keterangan dari dokter muslim.
yang kompeten dan adil. Namun, nah ini tadi kondisi pertama adalah fisiknya kuat akan tapi ia khawatir akan anaknya atau janinnya, maka ia boleh berbuka dengan qada dan wajib fidyah. Yang kedua adalah jika ia memang khawatir akan dirinya sendiri, dirinya sudah lemah, sudah menyampai banyak kepayahan dalam jika ia berpuasa, baik ia khawatir dengan dirinya sendiri saja atau ia khawatir dengan diri sendirinya dan juga pada anak dan atau janinnya, maka di situ ia hanya diwajibkan untuk mengqada dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Bagaimana yang Imam An-Nawawi jelaskan dalam kitab Al-Majmu' Al-Hamil wal Murdi in khafata min as-sawmi ala anfusihima aftarata wa qadata wa la fidyata alayhima kal marid. Wa hadha kulluhu la khilafa fihi wa in khafata ala anfusihima wa waladayhima fakadzalika bila khilaf. Apabila wanita hamil atau menyusui khawatir akan diri mereka sendiri jika berpuasa, maka ia boleh berbuka dan wajib atas mereka untuk mengqada tanpa kafarah atau fidyah, jadi hanya qada saja. Sebagaimana orang yang sakit, mereka dihukumi sebagaimana orang yang sakit, hanya wajib qada tidak wajib fidyah. Tanpa ada khilaf. Apabila khawatir akan kondisi dirinya beserta anaknya, maka hanya wajib mengqada juga tanpa ada khilaf. Jadi semua ulama sudah berpendapat seperti demikian, bahwa mereka hanya wajib mengqada dan tidak wajib memfidyah. Lalu orang keempat atau golongan keempat adalah orang yang mengakhirkan qada puasa Ramadan. Seorang yang memiliki hutang puasa Ramadan namun belum ia qada sehingga datang Ramadan berikutnya, dalam hal ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah orang yang mengakhirkan qada puasa itu karena ada uzur syar'i, karena ada uzur yang memang diperbolehkan gitu. Seperti hamil, menyusui, atau sakit yang berkepanjangan, dan selama dari jarak Ramadan pertama ke Ramadan kedua ia tidak menjumpai waktu yang memungkinkan untuk mengqada hutang-hutang puasanya di puasa Ramadan yang pertamanya itu, maka tidak ada denda atau fidyah dalam pengakhiran qadanya. Yang kedua adalah jika ia menjumpai waktu yang cukup untuk mengqada namun mengakhirkannya hingga datang Ramadan berikutnya. Jadi karena ia lalai padahal dia banyak mempunyai waktu untuk mengqada tapi ia tunda, ia akhirkan hingga akhirnya sampai ke Ramadan berikutnya. Dalam hal ini selain ia berdosa, ia juga wajib mengqada dan membayar fidyah. Al-Khatib Asy-Syirbini berkata dalam kitab Al-Iqna, "Wa man akhara qada Ramadhana ma'a imkanihi hatta dakhala Ramadhanu akhar, lazimahu ma'al qada li kulli yawmin muddun." Siapapun yang mengakhirkan qada puasa Ramadan dalam keadaan memungkinkan baginya hingga datang Ramadan berikutnya, maka wajib atasnya selain qada membayar fidyah setiap harinya berupa 1 mud. Lalu beliau meneruskan lagi, wa ya'samu bihadza ta'khir, dan ia berdosa akan pengakhiran ini. Jadi orang yang memang lalai dalam mengqada puasanya, ia akhir-akhirkan mendapat 3, mendapat dosa, mendapat tanggungan qada, juga mendapat tanggungan fidyah. Lalu selanjutnya adalah ini permasalahan dalam pengakhiran qada. Pertama adalah mengakhirkan qada karena ketidaktahuan. Orang yang mengakhirkan qada hingga berlalunya Ramadan berikutnya karena tidak tahu akan keharamannya, maka ia tidak wajib untuk membayar fidyah karena ia benar-benar tidak tahu akan keharaman pengakhiran qada tersebut. Berbeda halnya bila ia tahu keharamannya, ia tahu kalau mengakhirkan qada itu dosa gitu, haram, akan tapi ia tetap akhirkan. Tapi di sini kondisinya ia tidak mengetahui kewajiban fidyah, tetap di situ ia harus membayar fidyah. Nah, Syekh Sulaiman Al-Bujairi berkata di hasyiah beliau terhadap Al-Iqna, wal muradu akharahu 'amidan 'aliman bi hurmati ta'khir bi khilafin nasi wal jahil min kana mukhalitan lil ulama li khafa'i dzalik wal muradu bil jahil al jahil bi hurmati ta'khir la bil fidyah fala yu'daru li jahlihi. Maksudnya apabila seorang mengakhirkannya dengan sengaja dan tahu keharamannya. Lain halnya dengan orang lupa atau tidak tahu, yang orang yang benar-benar tidak tahu akan keharaman pengakhiran itu, meskipun ia berbaur dengan ulama hidupnya karena samarnya perkara itu bagi orang awam. Maksud ketidaktahuan di sini ialah ketidaktahuan akan haramnya takhir, bukan ketidaktahuan akan fidyah. Jadi walaupun ia tidak tahu fidyah tapi dia tahu haramnya pentakhiran, ia tetap dikenai wajib fidyah tanpa diberi uzur. Yang kedua adalah permasalahan pengakhiran qada hingga beberapa tahun.
Seseorang yang mengakhirkan qada hingga berlalu beberapa tahun tanpa ada uzur dan ia tahu keharamannya, maka fidyahnya itu dilipat gandakan sesuai berulangnya tahun. Misalkan ada kasus, seseorang bernama Hamid memiliki hutang puasa selama 3 tahun dan ia baru ingin membayarkannya di tahun keempat setelah Ramadan tahun keempat. Ia baru ingin membayarkan hutang puasa 3 tahunnya sebelumnya itu. Nah, di tahun yang kita anggap di sini tahun 43, 44, 45, 46, 14, 43, 14, 44, 14, 45, 14, 46. Di situ di tahun yang pertama, misalkan ia memiliki hutang puasa sebesar 10 hari. Di tahun kedua, ia mempunyai hutang puasa sebesar 15 hari. Di tahun ketiga, ia mempunyai hutang puasa sebesar 12 hari. Maka, di tahun keempatnya ini, ketika ia ingin membayar fidyahnya, fidyah di tahun yang pertama, yang awalnya harusnya 1 hari 1 mud, yang mana kalau ia mempunyai hutang puasa 10 hari, maka ia hanya membayar 10 mud, karena sudah terlewat 3 Ramadan, sudah terlewat 3 tahun, maka fidyahnya dilipat gandakan. Itu menjadi 10 dikali 3, 30 mud untuk membayar fidyah 10 hari yang sudah ia tinggalkan 3 tahun yang lalu. Lalu di tahun yang kedua, ia memiliki hutang 15 hari. Nah, dari tahun kedua ke tahun keempatnya ini memiliki jarak 2 tahun, 44, 45, 46. Memiliki jarak 2 tahun, ketinggalan 2 Ramadan, maka ia wajib mengkalikannya dengan 2. 15 dikali 2 sama dengan 30. Jadi harusnya dari 25 hari ia memiliki 25 hari ia memiliki hutang puasa, harusnya 25 mud saja, karena ia tunda-tunda bayar fidyahnya, maka dilipat gandakan juga. Jadi hasilnya tadi sudah mendapat 10 kali 3, 30, 15 kali 3, kali 2, 30 juga, sudah mendapat 60 mud yang harus dia bayar. Nah, di tahun ketiga ini, terakhir tahun Ramadan kemarinnya itu, yang mempunyai hutang puasa sebanyak 12 hari. Karena hanya terlewat 1 Ramadan, maka hanya dikalikan 1. 12 dikali 1 sama dengan 12. Jadi total dari tadi 10, 15, 12 hari hutang puasa di 3 tahun yang tadi, total fidyah yang harus ia salurkan adalah sebanyak 72 mud. Berbeda dengan mazhab Hambali, tadi kan kita ini membahas panduan fidyah berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, juga disertai mazhab lain juga, faedah dari mazhab lain. Menurut mazhab Hambali, tidak ada tambahan fidyah dengan bertambahnya tahun. Jadi dalam kasus Hamid tadi, ia punya total hutang puasa 37 hari, ia hanya wajib untuk menyalurkan fidyah sebesar 37 mud. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi berkata di kitab Kashifatus Saja, "Wa'lam anna al-fidyah tatakarrar bitakarruris sinin wa tastaqirru fi dhimmati man lazimat." Ketahuilah bahwasanya fidyah berulang atau dilipat gandakan dengan berulangnya tahun dan tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang. Jadi walaupun sudah terlewat beberapa tahun, tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang tersebut. Wajib dibayar. Nah, masalah selanjutnya adalah pengakhiran qada bagi wanita hamil. Ada gambaran kasus, misalkan ada seorang bernama Aisyah. Aisyah tidak berpuasa di bulan Ramadan karena haid selama 8 hari, ia tidak berpuasa. Lalu setelah Ramadan, Syawal, ia memiliki waktu untuk berpuasa, memiliki waktu yang memungkinkan untuk mengkodoknya. Akan tapi ia mengakhirkan kodok tersebut sampai ternyata qadarullah di bulan Dzulqa'dah ia ternyata hamil dan dia tidak bisa mengkodoknya. Karena hamil kan 9 bulan, terus habis hamil setelah melahirkan masih harus menyusui. Jadi ia tidak menjumpai waktu untuk mengkodok hingga ternyata terlewat 2 Ramadan di 2 tahun setelahnya gitu. Jadi di tahun yang pertama ini di Ramadannya ia haid, lalu di Dzulqa'dahnya ia hamil, lalu 2 Ramadan selanjutnya ia masih harus menyusui anaknya. Dan yang menyebabkan ia tidak berpuasa, maka dalam hal ini si Aisyah, ia wajib mengkodok puasa 68 hari bila ia mampu setelah Ramadan yang ketiga yang ini. Jadi Ramadan pertama, kedua, ketiga. Setelah Ramadan ketiga ini jika ia mampu untuk mengkodok, maka ia kodok 68 hari karena 30 hari Ramadan yang dia tinggalkan di pertama, sama 30 hari Ramadan yang ia tinggalkan kedua, sama haidnya yang 8 hari hutang haidnya. Maka ia wajib mengkodok 68 hari. Nah, tapi fidyahnya hanya dikenakan kepada fidyah
yang haid, karena kan wanita hamil dan menyusui sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan, ia diberi uzur untuk berbuka, jadi dan tidak wajib membayar fidyah apabila ia khawatir dengan dirinya sendiri atau khawatir dengan anaknya atau janinnya. Jadi fidyah yang ia wajib untuk bayar hanyalah fidyah 8 hari hutang puasa selama ia haid itu. Karena dia masih menyupai waktu di Syawal tapi diakhirkan gitu. Adapun setelahnya, maksudnya selama ia hamil dan menyusui itu tidak ada fidyah pengakhiran qada karena ia diberi uzur atas hal itu. Nah, jadi sudah 4 golongan yang sudah kita sebutkan yang wajib membayar fidyah: orang tua renta, orang yang sakit berkepanjangan, wanita hamil menyusui, dan orang yang mengakhirkan qada. Sekarang yang kelima, yang terakhir adalah orang yang meninggal dan memiliki hutang puasa. Seseorang yang meninggalkan puasa fardu seperti Ramadan, puasa nadar atau kafarah karena ada udzur syar'i seperti sakit, misalkan dari Ramadan pertama sampai sebelum Ramadan kedua, misalkan ia sakit tapi di tengah-tengah ternyata ia wafat duluan. Ia belum sempat untuk membayar hutang puasanya karena ada udzur syar'inya tersebut, maka dalam hal ini dilihat. Yang pertama, bila ia tidak menjumpai waktu sama sekali untuk mengqada karena udzur-udzur tadi, maka ia tidak berdosa dan tidak ada kewajiban kafarah ataupun fidyah. Nah, kondisi yang kedua, apabila ia menjumpai waktu untuk mengqada. Jadi sebelum ia wafat tuh ia masih punya waktu untuk mengqada, namun tidak mengqadanya. Dalam hal ini harus ada fidyah yang ditunaikan oleh ahli warisnya. Adapun seseorang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i, misalkan saat bulan Ramadan si mayit sebelum meninggal ini, sebelum wafat, ia sengaja meninggalkan puasanya, tidak tanpa ada uzur, sengaja memang lalai tidak ingin berpuasa gitu. Maka secara mutlak wajib membayar fidyah. Baik menjumpai waktu untuk mengqada ataupun tidak. Yang kedua adalah kewajiban fidyah dalam hal ini itu diambilkan dari harta warisan si mayit sebelum dibagikan kepada ahli waris. Jadi setelah si mayit wafat, harta warisannya sebelum dibagikan kepada para ahli waris itu terlebih dahulu diambil untuk membayarkan fidyah hutang puasa si mayit ini. Nah, yang membayarkan fidyah ini adalah kerabatnya mayit. Boleh dia termasuk ahli waris atau bukan, yang penting kerabat atau orang-orang terdekat si mayit. Nah, di sini ada catatan. Yang tadi kita sudah jelaskan bahwa harus membayar fidyah bagi si mayit itu adalah pendapat Imam Syafi'i di qaul jadid. Berdasarkan riwayat yang datang dari Sayyidina Ibnu Umar secara marfu', "Man mata wa alaihi siyam ad'im anhu makana kulli yaumin miskin." Siapa yang meninggal dan memiliki kewajiban puasa, maka dibayarkan fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap harinya. Adapun pendapat Imam Syafi'i di qaul qadim, yang mana qaul qadim ini lebih banyak dirajihkan oleh para ulama, bahwa si wali dari mayit ini boleh atau bahkan disunahkan untuk berpuasa menggantikan hutang si mayit tadi untuk pengganti fidyah juga. Nah, apabila si mayit ini ternyata tidak memiliki harta warisan, memang mungkin orang fakir miskin atau sebagainya, ia tidak mempunyai harta warisan sama sekali, maka tidak ada kewajiban si mayit untuk menunaikannya. Tapi disunahkan bagi kerabatnya untuk membayarkan fidyah dari harta pribadi kerabatnya, atau ia berpuasa dengan sejumlah hutang puasanya. Jadi jika ada dua pilihan, kalau tidak ingin membayarkan dengan uang pribadi atau tidak ingin membayarkan dengan uang warisan tadi, itu dengan berpuasa digantikan oleh kerabat-kerabatnya yang masih hidup. Berdasarkan qaul qadim yang dirajihkan oleh ulama Syafi'iyah. Adapun menurut qaul jadid, tidak ada kesunahan puasa sama sekali. Hal ini karena puasa adalah ibadah badaniyah yang tidak bisa diwakilkan selama hidup atau setelah kematian. Tapi menurut qaul qadim boleh atau bahkan disunahkan untuk menggantikan puasanya. Di sini adalah juga permasalahan apabila ada orang lain, ajnabi, ingin berpuasa atas si mayit, ia ingin mengqadhakan puasanya si mayit, maka harus ada izin dari kerabat atau dari ahli waris si mayitnya ini. Karena jadi jika ia berpuasa untuk dengan niat menggantikan puasa si mayit, akan tetapi dia belum dapat izin dari kerabat atau ahli warisnya, maka puasanya tidak diterima. Adapun teknis puasanya, misalkan saat mayit memiliki hutang puasa 10 hari, maka 10 hari ini bisa ditanggung satu orang atau beberapa orang. Jadi mayit punya hutang 10 hari, boleh 10 hari itu
mengkodokkan dengan satu orang, atau 10 hari itu dibagi, misalkan 5 orang yang ingin mengkodokkannya, maka satu orang 2 hari, 2 hari, 2 hari gitu, boleh. Atau langsung ke 10 orang, jadi satu orang hanya puasa 1 hari, boleh. Seperti itu. Syekh Nawawi Al-Jawi berkata di kitab Nihayatul Zain, yang artinya, siapa yang wafat dan memiliki hutang puasa Ramadan atau nazar atau kafarah sebelum mampu mengkodoknya, sebab sakit berkepanjangan dan diharapkan kesembuhannya, atau safar yang terus-menerus hingga ia wafat, maka yang tidak diharapkan kesembuhannya atau safar yang terus-menerus hingga ia wafat, maka tidak ada fidyah ataupun qada, serta tidak ada dosa atasnya, karena dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kalau memang ada uzur syar'i seperti tadi kita sudah jelaskan, tidak wajib qada, tidak juga bayar fidyah. Sedangkan apabila ia sengaja membatalkan puasa lalu meninggal sebelum mampu mengqada atau setelahnya, ia membatalkan puasa karena uzur, namun menjumpai waktu luang untuk mengqada, maka wali wajib membayarkan fidyah atasnya dari harta peninggalannya setiap hari yang ia tinggalkan 1 mud dari makanan pokok suatu negeri. Misalkan makanan pokok negeri kita beras, maka ia bayarkan 1 mud beras gitu. Syekh Nawawi melanjutkan dalam kitabnya Nihayatul Zain yang artinya, apabila ia tak punya harta peninggalan, maka wali tidak ada kewajiban membayarkan fidyah tersebut dari harta pribadinya. Jadi nggak diwajibkan bagi walinya untuk membayarkan fidyahnya. Tidak wajib pula berpuasa atasnya, namun disunahkan. Jadi jika memang walinya nggak mau ngeluarin harta untuk membayarkan fidyahnya atau tidak mau untuk mengqadhakan puasanya, tidak apa-apa karena itu hanya sunnah, tidak wajib. Berdasarkan hadis, man mata alaihi siyam shoma anhu aliyuhu. Barang siapa yang wafat dan memiliki tanggungan puasa, maka walinya yang berpuasa atasnya. Sehingga boleh bagi kerabat untuk berpuasa. Kalau kerabatnya ingin mengqadhakan dengan niat baik, ingin mengqadhakan puasa si mayit ini, boleh. Meskipun tanpa izin si mayit sebelum meninggal. Tapi kalau ajnabi, orang asing, bukan selain kerabatnya, harus izin dulu kepada kerabat atau ahli warisnya jika ingin mengqadhakan puasa si mayitnya tersebut. Diperbolehkan juga bagi orang lain yang berpuasa atas izin kerabat, syarat yang memberi izin dan yang diizinkan cukup sudah baligh. Jadi yang memberi izin dan yang diizinkan untuk mengqadha puasanya itu harus dua-duanya sama-sama sudah baligh. Tidak harus merdeka, jadi budak boleh menggantikan puasanya si mayit juga, karena budak termasuk golongan yang diwajibkan puasa. Sah berpuasa untuk 30 hari dari 30 orang dalam 1 hari dengan izin kerabatnya. Jadi 1 hari yang sama 30 orang menggantikan 30 qada puasa si mayitnya ini sah. Adapun orang lain yang tidak diberi izin oleh kerabat atau mayit sebelum meninggal, maka dilarang atasnya berpuasa atas si mayit karena tidak ada nas atau hadis terkaitnya ataupun yang semakna dengannya. Jadi kalau tidak diizinkan dengan kerabatnya ya nggak usah diqadha karena tidak diterima juga. Karena tidak ada hadis yang bersangkutan dengannya. Nah, sepertinya sampai sini dulu sekian yang bisa saya sampaikan dari panduan fidyah menurut perspektif mazhab Syafi'i part pertama yang membahas tentang siapakah yang wajib membayar fidyah. Selanjutnya akan dilanjutkan di part kedua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.